Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya, nikmat kepada kita sekalian, yang paling utama yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat umur panjang, sehingga kita masih menghirup nafas, kita masih memiliki denyut nadi dan denyut jantung, yang hati kita tergerak untuk melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Ikhlas Kemenak Jakarta Barat hari ini, siang ini, dalam rangka untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah. Semoga amalan kita di hari ini, di hari Jumat yang penuh barokah ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan hingga jalan terang benderang, yang dengan wasilah sholawat insyaallah kita berharap nanti di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya dan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, nuansa di hari ini, di Jumat ini, kita masih nuansa Idul Adha, penuh takbir, tahmid, tasyakur, karena kemarin baru saja kita merayakan peringatan Hari Raya Idul Adha. Bagi umat Islam, Idul Adha bukan hanya perayaan tahunan, tetapi lebih daripada itu momentum untuk menghidupkan kembali keteladanan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tentang kepatuhan, tentang pengorbanan, dan tentang keikhlasan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Idul Adha bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi juga seharusnya itu menjadikan peringatan dan simbol kesiapan kita untuk menyembelih egois kita, untuk mengalahkan keserakahan kita, dan untuk mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, momentum Idul Adha seharusnya menjadikan kita sebagai umat Islam yang bersyukur, yang ayat tadi menyampaikan dimensi spiritual dari Idul Adha, keutamaan kita mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala-galanya, dan yang paling penting adalah
apapun yang kita lakukan bermuara kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya akan berimbas kepada predikat kita sebagai umat Islam, sebagai manusia. Kita akan meraih ketakwaan. Itulah kenapa di dalam dalil Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat hewan sembelihan kita, tetapi lebih kepada ketakwaan kita atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Darah daging hewan kurban yang kemarin disembelih tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan ketakwaanlah yang akan sampai kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu ketakwaan ini implementasinya seperti apa? Jika kita merasa ketakwaan sudah hidup di dalam hati kita, maka ia akan melahirkan amanah untuk menjaga dan merawat alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, jika kita tidak memiliki ketakwaan, maka yang terjadi adalah kerusakan alam dan lingkungan di sekitar kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk itu ketika kita saat ini menyadari dan merenungi bencana alam, banjir, longsor yang sering terjadi, kerusakan hutan, kebakaran hutan, penebangan hutan yang terjadi sangat liar, maka sudah sepantasnya kita mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah benar-benar bertakwa dengan menjaga alam ini, ataukah kita perlu untuk bertobat atas sifat dan kelalaian kita, sebagaimana Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan alam yang terjadi di darat dan di lautan disebabkan karena tangan manusia, bukan semata-mata hanya bencana alam, tetapi bencana alam itu adalah disebabkan oleh kerakusan manusia, oleh perusakan yang dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh tangan manusia, sehingga akibatnya bukan hanya kepada yang merusak alam, bukan hanya yang menebang pohon yang kena imbas, tetapi kita semua manusia kena imbas, kena akibat dari ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu sebagai umat Islam, sebagai rakyat jelata, kalau kita bicara pemimpin, karena manusia telah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi khalifah fil ard, yang merawat dan yang menjaga dan bertanggung jawab atas alam semesta ini, maka kita sudah sepantasnya memahami dan sadar akan tanggung jawab kita untuk melestarikan lingkungan. Jika kita seorang pemimpin, maka caranya adalah menghentikan segenap aktivitas kerusakan alam, baik itu hutan, penebangan hutan, kebakaran hutan dan lain sebagainya, atau bahkan lebih tegas lagi, pemerintah memberikan sanksi kepada oknum ataupun perusahaan yang menyebabkan terjadinya bencana alam karena kerusakan lingkungan itu. Tetapi jika kita hanya manusia awam, manusia biasa, rakyat jelata, apa yang sekiranya bisa kita lakukan? Sederhana tetapi bermakna. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Ketika kita merokok, ketika kita makan, buanglah sisa makanan, minuman, dan rokok itu ke tempat sampah. Syukur-syukur kita mampu memilah sampah sesuai kategori yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, ketika memang mampu kita menanam pohon,
ya kita menanam pohon. Jangan sampai kita menebang pohon sehingga memunculkan potensi banjir dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah menanamkan kesadaran pada diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita untuk menjaga dan melestarikan alam. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan saran, Rasul memberikan petuah bahwa menanam pohon pun itu menjadi ladang sedekah bagi yang menanam jika buahnya atau hasilnya dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang menyembelih egois kita, menyembelih keserakahan kita, dan tentunya menyadarkan diri kita semua dengan kondisi alam yang tidak baik-baik saja ini menjadikan kita lebih waspada, menjadikan kita lebih bertanggung jawab terhadap alam semesta ini. Semoga Idul Adha yang kemarin kita rayakan meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kepedulian kita bukan hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada alam semesta, dan yang paling penting adalah bertakwa sehingga kita mampu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.